Segera subscribe channel bermanfaat ini. Klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Okay, guys, thank you so much for coming. Welcome back to Grammar Class with me, Ray Suputama, as your learning partner. So today, before we start, we will have a warmer. So the warmer is finding the imposter. So what are you going to do is only pick one word or pick a word which is you think it is old. Oke, jadi pilih kata yang menurut teman-teman itu cukup ganjil ya. Jadi beda sendiri nih. Since you have learned about noun, pronoun, and also ya adjective clause kemarin ya. Tapi mungkin ada beberapa yang belum kita pelajari, but that's okay. I think I would like to know your prior knowledge regarding to some other types of word class. Oke, itu ya. Clue-nya adalah find the imposter. I'll show you the example. Misalkan ini ada pen, ada pencil, ada marker yang book. Yang odd-nya adalah yang book. Why? Karena book adalah not writing tools. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini juga sekaligus nge-review karena berhubung kita nggak ketemu kurang lebih 2 hari ya. Would like to review some categories karena nanti ada beberapa kayak noun atau pronoun dan yang lainnya. Okay, let's start our warmer first. Nah, menurut teman-teman mana nih yang odd antara I, them, us, atau her? Silakan teman-teman drop di chat box. Oke. Oke, Kak Cahaya udah ya. Yang lainnya? Oh, oke. Karena Yomi 2 ya. Oke. 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 Oh, ada 2 option. Alright, let's check it out. Yang odd-nya, impostornya adalah I. Nah, mungkin teman-teman yang jawab her, karena mungkin teman-teman juga, kan bukannya her juga possessive pronoun ya, possessive adjective iya. Tapi her juga bisa dijadiin object pronoun, teman-teman. Sedangkan I ini, dia beda sendiri tuh, jadi subject pronoun. That's why jawabannya adalah I. Oke, lagi ya. Teman-teman, kita lanjut lagi. How about this? Jadi, untuk kategorinya bisa grammar ataupun vocabulary building. Okay, how about this? Which one is old? Sofa, pan, spatula, or stove? Silakan teman-teman drop di chat box. Of course, it's a piece of cake. It should be sofa. That's right. Okay. Ini not grammar matters. Kalau ini yang mana teman-teman? Which one is the imposter? Is it cars, books, money, or chairs? Mana yang beda kalau ini? Oke. Yang mana? 1, 2, 3, baru 3 options. 4, we have 9 students right here. Oke, ya, betul ya. Manis, karena yang lainnya adalah countable noun. Sedangkan money itu nggak bisa dihitung. Nggak punya pola plural. It's good. Kalau ini, nah ini beda sendiri nih. Oke, jadi ini juga belum ajarin, tapi barangkali teman-teman sudah punya prior knowledge. That's okay. If you want to answer the question. Which one is the old one? When did forgot a word? Oke, baru one. Let's see yang lainnya. Oke, baru 2 participants. Oke, teman-teman, jawabannya adalah yang work. But that's okay, karena kita juga belum belajar ini ada materi verb ya. But we're not going to discuss about verb anyway, karena masih belum nyampe silabusnya ya. Tapi in upcoming meetings kita akan belajar terkait verb. Oke, lanjut yang terakhir. Ah,
Oke, kalau ini gimana teman? Which one is the imposter? Bitter, beauty, sweet, or handsome? Silahkan teman-teman drop di chat box. Oke, baru Kak Cahaya, Kak Ali. Oke, Kak Billy. Nah, untuk yang terakhir akan kutanya alasannya ya. Oke, berhubung di sini ada dua option juga yang berbeda. Ada yang pilih beauty, ada yang pilih bitter. Well, sambil ku absen ya. We have Kak Cahaya, Kak Ali, Kak Anastasia, Kak Febri, Kak Gifani. Oh, oke, oke. Ya, sama berarti resource-nya ya. But ada satu yang mungkin you don't remember about the answer. Alright, aku mau tanya dulu yang jawab bitter dulu. Sabili, hello. Hello, sir. Okay, how have you been, Kabili? Hello. I'm doing good. I'm doing fine. Okay, it's good to Thank hear. you. Okay, so how can you how do you choose bitter, not others? Uh, because I think beauty, handsome, and sweet was something positive other Uh-huh. than bitter. Okay, I so I think all right, it's okay. Just go on. So you think beauty, handsome, and sweet relates to refers to positive words, right? Meanwhile, bitter is negative one. yeah, Oh, yeah, okay. Okay, thank you so yes. much Kabili, for the answer. All Yeah, thank right, you. good job, Kabili. Now, one more time. Kanayomi, hello. Sorry. Kanayomi, are you there? Yeah. Okay, so why do you choose bitter, Kak? Apa ya? Kenapa nih bitter, nggak beauty, nggak handsome, nggak sweet? Kalau dari kata Kabili kan dari ininya ya, dari vocabulary matters-nya. Oke, Kanayomi? Uh, for me, because it's different from the others. Yeah, because is it different? Yeah, Oh, because the other is beauty, sweet, and handsome, but it is bitter. okay. Thank you so much Kanayomi for the answer. Nah, udah sekarang aku yang beauty nih. Tidak Kak Cahaya deh. Kak Cahaya, why do you choose beauty? Because yang lain itu adjektif ya Kak. Terus Ya, beauty itu kalau mau dijadiin adjektif harusnya beautiful. Oke, that's right. Yes, benar banget teman-teman. Jadi the rest is adjective. Meanwhile, beauty itu adalah noun. Ya, so it should be beautiful kalau mau adjective. Nah, jadi mungkin kalau tadi ada salah paham ya. Kalau Kak Billy he thinks that is a vocabulary matter, itu ternyata ini adalah grammar matter. Jadi kalau misalkan kalau reverse ke kata-kata positifnya benar, bitter itu negatif ya. Bitter. Tapi kalau misalkan ngomongin kategori, ya sweet adalah rasa. Beauty sama handsome itu kan look ya. Jadi sama-sama juga harusnya ada dua kalau misalkan vocabulary untuk kategorinya. Nah, what we are going to learn today is about the subject. So we're going to talk about adjective. Oke, kita langsung aja. Pertama-tama, mungkin teman-teman udah ada. Coba aku mau coba drop dulu teman-teman apa yang teman-teman ketahui tentang adjective, tapi dalam satu kata aja ya. Jadi teman-teman tolong drop a word di chat box yang teman-teman tahu terkait adjective. Mau apa, mau kata, mau example-nya, atau mau penjelasnya, mau meaning-nya, pokoknya what do you know about adjective, satu atau dua kata boleh lah, paling paling banyak dua kata, silahkan drop di chat box. Oke, baru Kak Cahaya, yang lainnya.
Oke. Oke. Baru 3 participants kata sifat ya. Yes, betul banget. Jadi ini adalah kata sifat ya artinya. Mungkin teman-teman nggak ada yang define maknanya, fungsinya ya. Jadi cuma maknanya aja. Jadi kata sifat sendiri untuk menyifati apa sih? Jadi adjective describes noun or pronoun. Itu ya fokusnya adjective itu noun atau pronoun. Soalnya kemarin juga kita udah ngomongin adjective clause di mana adjective clause sendiri adalah klausa yang menjelaskan tentang kata benda. So this is the examples. The tall man walked down the street. Jadi ini bisa ngebentuk noun phrase ya, seperti ini. Jadi the tall man ini adalah noun phrase-nya, kumpulan kata yang intinya adalah kata benda. So, tall adalah adjective-nya, menyifati noun. Contoh yang kedua, the young students performed the play. Ini juga sama, yang adalah adjective-nya, menyifati students. Gitu ya. Jadi fungsi adalah dari adjektif menyifati kata benda dan kata ganti. Nah, terus ada apa aja nih adjektif? Sebenarnya kalau ngomongin jenis yang emang kita bisa apply yang dalam grammar class itu hanya komparatif sama superlatif aja. Meanwhile, descriptive adjectives itu lebih ke kata sifat pada umumnya yang untuk menjabarkan. So we have descriptive adjectives, comparative, superlative, and predicate adjectives. Dan kita juga ada materi tambahan. Materi tambahannya adalah ordering the order of adjective dan suffixes untuk adjektif. Urutan adjektif kalau misalkan lebih dari satu adjektifnya dan apa aja sih imbuhan yang refer bahwasannya kata tersebut adalah adjektif. Langsung aja. Yang pertama ada descriptive adjectives. What is descriptive adjectives? Ini descriptive adjectives itu adalah adjektif pada umumnya ya. Sama hanya kayak kita ngomongin common noun gitu. Jadi fungsinya dari descriptive adjective adalah untuk memberikan detail atau ya describe a noun or pronoun. Contohnya, my hat is on the top shelf. Lalu yang kedua, the white snow falls slowly to the ground. Ya sama aja kayak tadi ya menjelaskan bahwa white menjelaskan snow supaya lebih jelas nih. Sama juga kayak shelf dijelaskan oleh top. Sama-sama supaya lebih jelas. Okay, that's the first one. Descriptive adjective. Lalu yang kedua ada comparative adjectives. Ini juga termasuk materi yang basic, di mana comparative adjectives ini adalah adjektif yang menunjukkan perbandingan antara dua kata benda. This is the examples. Bill is taller than Joe. Jelly beans are sweeter than gummy bears. Ini membandingkan antara Bill sama Joe yang sama-sama proper noun. Lalu yang kedua membandingin antara jelly bean sama gummy bears. Gitu. Nah, untuk comparative adjective ada beberapa rules teman-teman. Jadi you can see at the following table. Jadi ada dua, ya ada yang pakai er, ada yang pakai more. Perbedaannya terletak di syllable. Jadi yang pertama, kalau misalkan ada satu syllable tuh ngomong satu kosa kata, satu suku kata ya. Jadi kayak misalkan kayak code satu suku kata kan, dan suku katanya lebih kayak ada berapa huruf vokal nih kalau dibaca. Code itu one, tall itu one, small itu one, big itu one, nice itu juga one. Nah, kita cuma tambahin er aja. It's like cold becomes colder, tall becomes taller. Lalu second one, ini juga bisa masih pakai er. Kalau misalkan dua syllables tapi yang akhirannya y. Akhiran katanya adalah y ya. Contohnya early becomes earlier, happy becomes happier, lazy becomes lazier, heavy becomes heavier. Jadi sekali lagi dua ini pakai er. Satu yang satu syllable, satu lagi yang dua syllable tapi akhirannya y. Terus kalau misalkan akhirannya bukan y, itu pakai apa? Pakai more. You can see at the following example. Kayak honest, itu kan dua, tapi bukan ini ya, bukan akhirannya y. Jadinya more honest. Lalu yang selanjutnya ada expensive. Expensive, 3 ya. Kan kalau misalkan 3 atau lebih, itu udah jelas pakai more. Gitu. Jadi cuman
cuma dua juga, sama-sama dua. Kalau dua syllable yang non-Y pakai more juga sama. Kalau misalkan lebih dari dua pakai more juga. Gitu teman-teman. Oke, kalau ini konsonannya ya. Jadi kalau misalkan akhirannya kita nggak pakai ER lagi, cuma kita tambahin R aja. Kayak nice, jadi nicer, safe, jadi safer. Tapi kalau misalkan katanya diakhiri dengan huruf mati or consonant, sebelum konsonannya ada vowel, ada consonant lagi, last consonantnya didoublein. Big becomes bigger, hot becomes hotter. Tapi dibacanya jadi nggak di emphasize ya, bacanya biasa aja. Bukan bigger, bukan hotter, but bigger and hotter. Oke, jadi seperti itu untuk komparatif. Lanjut, kalau superlatif itu perbandingan antara dua atau lebih ya, lebih dari tiga. Dan ketika dibandingin itu nggak disebutin sama halnya kayak komparatif, nggak disebutin secara detail ya, tapi dibandingin secara keseluruhan, kayak general gitu. Contohnya, between all of my classes, fifth period is loudest. Berarti ini kelas 5 ya. Berarti dibandingin dari antara kelas 1 sampai kelas 6. Nggak usah pakai then lagi gitu. Kalau tadi kan cirinya bisa pakai then karena emang dibandinginnya cuma dua aja, A and B, C and D. Tapi kalau ini dibandinginnya sama banyakan, which is lebih general ya, gitu. Lalu yang kedua ada these shoes are the most comfortable. Nah, perbedaannya apa antara EST dengan the most? Kalau untuk pattern sama-sama juga kayak tadi. Nah, jadi kalau misalkan if the word is consists of only a syllable, ini pakai EST, sama halnya kayak if the word ends in Y and it consists of two syllables. Jadi cold becomes coldest, big becomes biggest, early becomes earliest, happy becomes happiest. Meanwhile, kalau misalkan dua syllable yang akhirnya bukan EST, yang akhirnya bukan Y, lalu teman-teman lebih juga dari dua syllable, macam expensive, dangerous, ini tinggal pakai most atau least. Berarti kalau misalkan least berarti yang apa, least expensive, berarti kebalikannya jadi the cheapest. Tapi kalau most ini yang paling. Gitu teman-teman ya. Think it is comprehensible. Nah, kita juga nanti bakal ada practice habis ini. Nah, lalu yang selanjutnya ada predicate adjective. So what is predicate adjective? Predicate adjective, sorry. Nah, predicate adjectives biasanya ada setelah linking verb dan menjelaskan subjek. Beda sama hanya descriptive adjective. Kalau descriptive adjective menjelaskan noun phrase ya, noun phrase kayak ini nih. Nah, yang ini kan, jadi ada dalam noun phrase, entah itu dalam adverbial maupun dalam subjek. Tapi kalau descriptive adjective itu, predicate adjective ada setelah linking verb. Nah, ini juga kita akan bahas di materi verb ya. Setelah linking verb, setelah to be. Jadi ini kita bisa nggak pakai man pun nggak apa-apa. Miss Smith is lonely. Berarti lonely ini menjelaskan subjeknya ya. Menjelaskan subjek. Tapi kalau deskriptif bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek, bisa sebagai adverbial dalam sentence structure-nya. Jadi kalau predikat adjektif ada setelah to be. Bisa diikuti dengan noun, jadi noun phrase, atau bisa berdiri sendiri. Kayak Mr. Smith is lonely. Atau Mrs. Smith is a lonely man. Jadi ada 4 ya. We have descriptive adjective, we have comparative, we have superlative, lalu juga kita ada predicate adjective. Kita lanjut lagi. Nah, this is the additional information. Adjective ini punya urutan ya. Dalam artian kalau misalkan mau bikin kalimat, terus kalimatnya tuh banyak adjektifnya. So how to arrange that? Kita ada pola namanya OSASCOM. Tapi sebelum OSASCOM ini, of course, yang awal-awalnya ya kalau ada determiner dulu. Bisa artikel atau numbers ya. Yang kemarin tuh udah dipelajari, ada ada an, ada the.
Nah, lalu kalau misalkan adjektifnya terdiri lebih dari satu, you can remember this pattern. Osaskom itu yang pertama, O-nya ada opinion. Oke, lalu yang keduanya ada size. Contohnya, kalau opinion berarti tadi expensive, cheap, beautiful, handsome. Kalau size berarti ada big, ada small, tiny, enormous, massive. Age ada young, old, ancient. Lalu ada shape, rectangular. Coba sekarang ku drop ke teman-teman ya. Coba teman-teman sekalian I want to know your vocabulary enhancement. Kalau selain rectangular ada apa lagi yang merujuk ke shape? Silakan teman-teman drop di chat box. Selain tadi rectangular, apa lagi tuh? Triangle, circle, square, round. Oke. Yes, that's right. Betul ya. Sip. Shape, lalu ada color. Nah, jadi kalau misalkan tadi nih, teman-teman ada white, tadi kan white snow ya. Di kalimat sebelumnya ada white snow nih. Terus, teman-teman tuh mau ngejelasin satu lagi nih, pakai big. Berarti jangan the white big snow, tapi the big white snow. Karena urutannya Osaskom ini ya. Gitu. The big white snow. Lalu ada origin. Nah, origin ini adalah refers to nationality, lalu refers ke tribes juga. Contohnya misalkan ada, oke, sekaligus aku tanya, teman-teman yang benar, kalau ini tuh England atau English? England atau English ya? Kalau misalkan refers to ke orangnya, England atau English? Ke orang nih. Negara bukan kalau ke orang ya, bukan negara, amin. Ya bisa pakai British juga. Kalau ininya Britain ya, Britain. Ya, English betul. British atau English. Nah, itu contohnya ya. Selain itu teman-teman coba apa yang teman-teman ketahui terkait origin. Satu kata aja, drop di chat box. English, American. Itu yang contohnya yang teman-teman tahu. Selain itu apa aja? Drop di chat box silakan. Oke. Nah, kalau Aussie itu singkatan ya, kayak jadi lebih ke Australian. Itu biasa aja sih. Biasa digunakan kayak untuk bahkan banyak digunakannya tuh kalau konteks casual conversation ya untuk jadi noun jadinya. Refers ke Australia, not Australian. It should be Australian. Jadi kalau Aussie itu lebih kayak kayak orang bilang Amerika jadi Amrik gitu. Jadi kayak disingkat-singkatin gitu kan. Oke. Ya, aku mau ke Aussie. Atau bisa sih, emang ada juga bilang, oh itu ada orang Aussie. Ya lebih disingkat aja sih Kak. Bisa aja sih. Cuman kalau misalkan untuk real word-nya adalah Australian. Ya, betul. Ada Sudanese, Italian, Indonesian, Brazilian. That's right. Sip. Good. Lalu ada material. Jadi contohnya misalkan ada gold. Nah, apa sih bedanya antara gold dengan golden? Golden. Jadi kalau misalkan gold ini bisa em, maknanya artinya sama-sama aja ya, sama-sama aja. Golden ini bisa reverse ke color, kemudian golden ini bisa lebih ke material teman-teman. Ya, jadi bisa gold, the color of the table is gold. Tapi kalau golden ini biasanya reverse ke material ya. Misalkan golden statue berarti patung terbuat dari emas. Tapi kalau gold statue itu patungnya berwarna emas. Jadi materialnya ada golden, ada wooden, ada metal dan lainnya ya. Lalu yang terakhir ada purpose. Nah, ini mungkin yang jadi I don't know, teman-teman mungkin sudah tahu atau belum, di mana kita juga bisa masukin verb ing sebagai sebagai adjective. Purpose ya. Ini juga disebut present participle. Ini contohnya,
untuk dari masing-masing kategori. Oke. Nah, ini tadi ya, wooden, metal, cotton, paper. Lalu di sini ada yang upper past adjectives ini menjelaskan something is used. Nah, biasanya diakhiri dengan ing. Contohnya, sleeping bag. Berarti artinya bag untuk, nah gitu. Bag untuk tidur. Gitu loh. Lalu, apalagi tuh? Waiting room. Ruang untuk menunggu. Gitu. Jadi, kenapa disebut purpose? Jadi, kalau di bahasa Indonesia ini ada fungsi-fungsinya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, ini juga sekaligus menambah your knowledge that not every verb ing refers to the verb. Karena bisa jadi adjective, itu juga bisa jadi noun. So, this is the illustration. Some examples of adjective order. Tadi opinionnya ada silly, size-nya ada huge or small, age-nya we have young and old, shape-nya we have round, color-nya we have red and green, origin-nya we have English, material-nya we have metal, purpose-nya we have sleeping and wicked. Jadi selain verb ing, itu juga bisa pakai past participle. Ini nih, the wicked, which yang akhirannya ed. Nah, atau misalkan yang lainnya, misalkan the broken glass, the broken heart, kayak lagu ya. Ini juga sama, berarti broken-nya ini bukan sebagai verb, meanwhile sebagai adjective. Oke, untuk pertanyaan nanti kita rapelin aja, karena masih ada ya teman-teman ya, masih ada pembahasan. Nah, kalau kemarin kan kita ngomongin noun, ya noun yang akhirnya it ya dan lain-lain. Ada beberapa suffixes atau imbuhan which create adjectives from other word classes. Tapi balik lagi nggak semua kata bisa diotak-atik, bisa ditambahin imbuhan. Contohnya misalkan kalau kita ngomongin em, contohnya lebih ke material ya, kita ngomongin metal. Nah, jadi nggak jadi metal, paling tambahin ik ya, metalic. Jadi nggak bisa jadi ing, meddling, enggak. Nah, ada beberapa kata yang ketika ditambahin imbuhan-imbuhan berikut ini, katanya jadi adjective. Contoh, comic, jadi comical. Fanatic, jadi fanatical. Yuk, yang teman-teman tahu, kata apa lagi yang akhirannya al nih, supaya teman-teman bisa ke drill, bisa ke resound bahwa akhirannya al ini bisa terindikasi adjective ya. Selain mungkin fungsinya sesudahnya ada kata benda. Ada kata apa lagi kah? Selain comical sama fanatical? We have, okay, tragical, classical, betul. Double S ya kayak. Classical. Ih, orangnya misalkan kayak gini teman-teman. Kenapa? I do believe you're familiar with this word. Dia mah orangnya sorry, refers to someone who is what is that, who doesn't recognize or doesn't aware of his mistakes. He has nothing to lose kalau bahasa Indonesianya ya. He doesn't care. Okay, medical, mechanical, yes, that's right. Mechanical itu dari adjective ya. Makanya mechanical engineering, berarti mechanical menyifati engineering. Mechanical problem. Ya, oke. Ada apa lagi? Denial. What do I mean about denial? Oh, yang kedua ada ick. Kayak phobia becomes phobic, graph become graphic. Gitu ya. Ada kata apa lagi? Hero becomes heroic. Itu juga brutal ya. Oke. Wait. Oke, gitu ya teman-teman ya. Phobic, graphic, automatic, ya. Tragic, ya. Tragedy, tragic, melodic, egoistic, alright. Sip. Lalu ada akhirannya ing. Able dulu. Jadi comfort becomes comfortable, fashions become fashionable. Lalu ada akhirannya ing.
Wait a minute, guys. Bentar ya teman-teman ya, sorry ada. Oke, sip. Lo ada able, comfortable, fashionable, ya, disable, available. Ya, scientific bisa, Kak. Jadi kayak science. Jadi kalau misalkan cara cara ngebedainnya, ini tuh bisa jadi adjective atau enggak. Kalau misalkan ada kata dasarnya berarti itu bisa ditambahin imbuhan. Sama hanya what I told you about noun. Itu nggak semua noun bisa dijadiin affixes ya, apalagi kalau misalkan refers ke things gitu, kata benda. It's like table itu nggak bisa jadi tablet gitu kan. Lalu ada chair nggak bisa jadi in chair gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan sifat rata-rata itu bisa, kecuali kayak good. Nah, ada juga emang beberapa yang nggak bisa macam good, nggak jadi goodly ya, malah jadi well gitu. Nggak jadi gooding, jadi in good nggak bisa. Lalu akhirannya ing, contohnya glittering, sparkling. Lalu yang akhirannya eve, contohnya attractive and festive. And the last one ada yang akhirannya y, muddy, fatty. Nah, ini teman-teman tolong remember about this suffixes, karena dalam soal grammar itu teman-teman bisa ngebantu supaya ngidentify. Nah, misalkan yang dibutuhinnya adalah adjective karena titik-titik sesudahnya ada noun gitu. Berarti cari aja imbuhan yang emang ada nih kata-kata berikut ini, gitu ya. Oke, nanti kita akan praktis habis ini. Nah, ini masih ada nih. What I told you about present participle. Nah, ini bisa teman-teman lihat bahwa ini tuh enggak ini ya, enggak semuanya adjective ini, verb ing ini bisa jadi verb. Verb ing ini bisa jadi noun, bisa jadi adjective, bisa jadi verb. Ini contoh yang ini ya. Contohnya glittering. The glittering cruel eyes started into him. Ini glittering ini menyifati, ini kan eyes-nya, menyifati eyes-nya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sip. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang coba teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyain, tanya aja dulu. Kayak ada yang mau ditanyain dulu teman-teman. Kayak I open for 2 questions sebelum kita ke contoh soal dan kita praktis ya. Kayak open for 2 questions. That's okay kalau misalkan lebih dari 2 question juga ya. Kayak con until I'm waiting for 30 seconds. Kalau nggak ada, kita mau lanjut lagi nih ke praktis sama contoh soal. Ya, guys nggak ada ya. Kita ke praktis dulu dari yang tadi. Praktisnya belum pakai quizzes ya. Ini praktisnya, tolong teman-teman buat kalimat dari 3 ini. Jadi tolong ambil 3 kata. Jadi teman-teman mau kalimat, mau frasa boleh banget ya. Tapi harus ada harus ada 3 dari sini. Misal teman-teman mau pick farm raised, mau pick orange, mau pick four. Jadi bikin frasa atau kalimat ya. Oke, boleh praise baru sentence. Yang penting objective orders-nya benar. I give you 2 minutes to do that sambil preparing untuk contoh soalnya. Silakan teman-teman kalau udah ada beres drop di chat box.
Oke, baru satu orang. Nah, kamar kalau kalau bisa phrase ya, kalau non phrase berarti harus ada kata bendanya, Kak. Jadi kalau misalkan ini belum jadi frasa nih. Ya, jadi belum jadi frasa ditambahin satu kata aja. Oke, wah, Kak Cahaya nih. Four gigantic sweet oranges were found in a scary forest near my house. Sip, sip. Kebalik nih, Kak. Karena harusnya kan opinion dulu, baru ke size. Harusnya four sweet gigantic oranges. Orangesnya kan nggak jadi adjective, jadi noun ya. It should be four sweet gigantic oranges. Sip, yang lainnya ditunggu ya teman-teman ya. It should be noun phrase at least. Ini masih, kalau kulihat masih ini ya, masih belum. Oke, oke. Jadi ku bahas dulu sambil nunggu teman-teman bikin kalimat atau frasa ya. Jadi teman-teman kalau frasa itu yang bisa difahami, at least itu ada noun phrase. Ya, jadi noun phrase itu terdiri dari at least ada article atau noun. Contohnya misalkan an orange, itu udah noun phrase. Terus bisa pakai adjective juga, misalkan a big orange. Kalau teman-teman nulis adjektifnya aja itu belum termasuk frasa ya. Karena belum ada poin intinya apa. Gitu. Jadi I hope teman-teman pakai noun phrase di mana harus ada kata bendanya. Karena kan harus menyifati apa nih kata sifat. Oke, sambil tunggu jawaban teman-teman. Nah, ini Kak. Jadi ini udah oke banget nih kalimatnya nih. Lengkap ya. Jadi urutannya aja nih kurang lengkap, kurang tepat. It should be for benar. Kebalik aja antara sweet dengan gigantic. Karena sweet ini kan opinion, gigantic itu baru size. Sweet gigantic oranges. Gitu kan. Oh, saskom kan. Gitu. Ya, betul. Sweet gigantic oranges. Yang lainnya ditunggu ya. Oke, my pleasure Kak Cahaya. Di 1 menit lagi teman-teman, karena kita akan lanjut lagi ke soal. Yuk. Ya, oke, time's up teman-teman. I have four sweet gigantic. Nah, itu oke, oke, betul ya.
I have gigantic round farm raised. Nah, ini masih belum ada kata bendanya Kanila. Karena kan adjektif itu harus jelas. Jadi polanya bukan pola predicate adjective. Kalau predicate adjective kan berarti harus sesudah to be ya. Tapi ini adalah descriptive adjective, jadi harus ada kata bendanya. Sweet, round, gigantic, watermelon. Urutannya kurang tepat ke Anastasia. It should be sweet, gigantic, round, watermelon. Karena osaskom. Opinion, size, round itu adalah shape. Nah, OSS. Itu. Four round oranges are on the dining table. Betul. Oke. I have four oranges. Nah, itu tinggal pluralnya aja, Kak. Four oranges. Itu baru baru satu sebetulnya kata kata sifatnya kan Naomi. But that's okay because time is over. I have gigantic round orange stone. Oke. Ini benar-benar ya. Osas kom iya udah benar. Jadi shape-nya dulu baru tadi baru color. Sip sip. Nah, gitu. Sip teman-teman, kita akan lanjut ke ini soalnya. Jadi untuk soal pertama, what I want to introduce you adalah soal TOEIC. Dimana untuk soal TOEIC ini aku ambil dari file last year ya. So I'm a TOEIC trainer di sekolah-sekolah dan ya I got this file from the institution dari English Friends. Jadi ini bakal kepake banget kalau misalkan teman-teman nemu soal yang seperti ini. Contohnya di kayak gini ya. Nah ini nih. Nah, ke teman-teman kan kemarin udah belajar noun ya, semua belajar adjective juga. Nah, lalu teman-teman nemu soal yang seperti ini, di mana soalnya membutuhkan analisa terkait word class yang sesuai, yang tepat. Teman-teman, ini cukup simple analisisnya, di mana you have only to focus on the closest word, bisa preceding, bisa following, bisa sebelum ataupun sesudah. Contohnya, by one of the organization's biggest. Biggest adalah kalau kata Kak Indra kan atau teman yang udah aku ketahui ini adalah superlative adjective. Yang namanya adjective itu menyifati noun. Oh, kalau misalkan ed sama sponsoring itu kan bisa jadi dua, bisa jadi verb, bisa jadi adjective. Masa iya adjective menyifati adjective lagi tanpa ada nounnya. Berarti ini nggak masuk nominasi jawabannya. Oh, ada dua nih. Ada A, ada B. Nah, karena ini ada one, one berarti satu dari banyak. Lalu ketemulah jawabannya yang B. Nah, gitu teman-teman dalam real soalnya seperti ini. Ini fungsinya adjective ini untuk nge-solve pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Oke, kita lanjut lagi nih. Coba teman-teman kita coba yang bentar ya. Cari dulu nih. Well, ini belum. Nah, 103. Menurut teman-teman yang mana nih? Silakan teman-teman drop di chat box. Kita fokus yang udah dipelajari aja dulu ya. Tapi kalau misalkan mau coba yang verbnya khususnya berhubung verb belum dibahas, that's okay. We'll try. Yo, baru satu orang, A, B, C, or D. Kak Aprilia yang dia. Yang lain, yuk. Kak, maaf nomor berapa Kak? Tadi aku salah. 103. 103. 103 Oke, ya. thank you Kak. Oke, sip-sip. Oke, ya betul ya, yang D ya, karena
Ini yang dibutuhin adalah noun. Kenapa harus noun? Karena udah the lalu of. Udah the, kemungkinan kalau adjektif ya noun. Berhubung nggak ada noun lagi, kalau harus adjektif kan ya gini kan. Ini bisa aja valuable, tapi valuable apa? Harus ada nounnya. Yes, it should be the. Oke, teman-teman kita lanjut lagi ke nomor. Nah, sekaligus latihan yang lainnya juga. Coba 105. We have to send A, B, C, or D. Berarti ini materi pronoun ya. Silahkan drop di chat box. Oke, beda-beda nih. Ada C, ada D. Oh, ada B as usual. Kalau beda kayak gini, be responsible for your answer. Ya, nggak apa-apa. Teman-teman nggak harus harus ngejelasin, tapi at least kan karena ada kata ini Kak gitu. I know that nggak semuanya bisa explain, tapi at least teman-teman nunjukin kata kuncinya kenapa pilih B, C atau D. Alright, kita discuss. Oke, ya. Kemarin udah dijelasin, tapi that's okay. Aku jelasin lagi sekarang ya. Nah, sekarang aku tanya dulu dari yang jawab D, Kak Cahaya nih. Why do you choose D, Kak? Kak, maaf, tadi aku pikir 104, 105 ya. Iya, 105. Aku pilih your, Kak, your text document. Oke. Your tax Oh, sorry ya, document. Kak. Oke, that's okay. Kenapa Kak Cahaya? Em, karena itu refer ke kepemilikan. Aha. Hmm, Kenapa nggak yours? Yours juga sama-sama hmm. kepemilikan loh. Karena belum, kalau yourself itu kamu sendiri. No, kenapa nggak yours yang Yourself. C? Karena sama-sama kepemilikan kan? Oh, iya. You have to send yourself text document. Hmm, yourself itu kayak bentar Kak, aku ingin jelasin. Bentar, we have to send. Oke. It's okay, thank you so much Kak Cahaya. Oh, Kak Cahayanya kayaknya ini lagi kurang fokus ya. Tadi what I asked itu C, Kak, Ini sih not Kak, D. ponakanku It's okay. seliuran. It's okay, Kak Cahaya. Take your time. Oke, jawaban Kak Cahaya betul, teman-teman. Nih, sekaligus pertanyaan Kak Naomi ya. Oke, benar banget Kanila ya. Ini adalah absolute possessive. Mana yang absolute? Jadi ada perbedaan antara yours sama yours ini terletak satu ini independen, satu ini dependent. Maksudnya apa? Kalau misalkan teman-teman pakai yours, ini kita nggak boleh pakai kata benda lagi. Ini adalah possessive pronoun. Nah, ini possessive pronoun ya. Ini ada di materi pronoun, teman-teman boleh recall lagi. Ini adalah possessive pronoun yang independent. Jadi maksudnya independen itu apa? Nggak bisa nih ditambahin kata benda lagi. Contohnya misalkan lagunya Jason Mraz ya, Jason Mraz, I'm yours. Bukan I'm yours lover, enggak. Nah, tapi kalau misalkan ada kata benda, baru pakai possessive adjective. Kebalikannya, your ini nggak bisa berdiri sendiri. Ini posesnya, possessive adjective, post add, ini dependent. Maksudnya dependent, ini harus diikuti dengan kata benda. Ya, itu teman-teman penjelasannya antara B sama C. Jadi kulihat di sini ada beberapa teman-teman yang memang masih jawab C, but it's okay karena emang agak susah ngebedainnya. Now you know bedanya ada kata bendanya atau enggak. Kalau ada kata bendanya pakai your, enggak ada kata bendanya pakai yours. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan, teman-teman drop di chat box aja kayak Kak Naomi. Thank you so much Kak Naomi. Kita lanjut lagi ke masih coba yang hmm, nah masih pronoun dulu deh. 115 teman-teman. Coba drop di chat box ya. Because of 115.
because of they extremely, they're extremely, there's extremely, or them extremely. Karena tadi masih banyak yang salah di pronoun. Oke, baru satu orang. Oke, Kak Aprilia. Yang lainnya? Ya, baru dua. Yuk, yuk, yuk. Let's see. Oke, masih ada yang beda ya. Wait. Antara A sama B. Let me ask you. Kak Lestari. Hello? Yes, sir. Okay, so why did you choose A? Karena mungkin saya berpikir perlu titik-titiknya itu diisi dengan subjek ya. Okay. That's why I choose the D. Oh, okay. You have to because ini harus subjek ya. Oke, thank you so much Kak Lestari. Kita lanjut lagi ke yang B. Kak Febri, why did you choose B? Karena habis because of itu harus noun ya kalau nggak salah. Oke, because of harus noun. Jadi mungkin kalau pakai there jadinya they're extremely focused customer base itu jadi noun gitu. Nounnya yang mana? Customer base. Oke, customer base. Thank you so much Kak Febri. Ya, jawabannya betul. Jadi kenapa ini harus there? Karena emang sekilas ini nggak ada subjeknya kayaknya. Jadi mungkin Miss Lestari thinks that this is the verb ya. Jadi mungkin ini adalah verb, that's why ini butuh subjek. Dan karena di sini ada because of, yang dibutuhin tuh kalau because of itu selalu noun phrase. Noun phrase ya. Jadi nggak noun. Berhubung coordinating conjunction, ini maksudnya kita lompat ke conjunction ya. Subordinating conjunction, sorry. Because ini adalah coordinating conjunction yang bisa menghubungkan kalimat dengan frasa. Kalau frasa berarti pakai of. Nah, urutannya ini berarti pronoun. Extremely adalah adverb. Adverb, fokus. Kalau kita lihat tadi kan id itu past participle. Bisa juga nih. Ini berarti adjective. Lalu customer basis. Ini adalah noun phrase. Berarti extremely ini diartikan ya sangat. Berarti karena customer base yang sangat mengerucut kita. Jadinya it should be there. Kenapa nggak theirs? Tadi ya ada yang tanya theirs. Karena kan di sini ada noun nih. Jadi karena di sini ada noun dan theirs itu balik lagi selalu independent ya. Kalau di sini nggak dependent teman-teman. That's why jawabannya yang B. They're extremely focused. Oke, sebelum kita kelas quizzes, teman-teman kita akan sedikit riddle dulu ya. Kita sedikit riddle dulu. Nah, riddle-nya kita pakai body riddle, teman-teman. Jadi ada beberapa yang kutulis, ada beberapa yang mungkin teman-teman kutulis aja di chat box ya. Oke, contohnya nih. Jadi
clue-nya ya selalu ini ya, selalu kata benda jawabannya. Contohnya kayak gini. Jadi the answer can be probably furniture atau misalkan kata benda yang lainnya. It can be abstract noun also. I have a neck without head. Jawabannya adalah bottle. Gitu ya. Jawabannya adalah bottle. Okay, you can choke me. Jadi aku akan tulis dua clue kayak gini. Lalu teman-teman coba jawab. Nah, sebenarnya riddle-nya cuma satu aja, but if you can answer successfully, I will give you free meeting at the weekend. Teman-teman boleh minta bahas apa saja. Berhubung aku weekend lagi gabut juga, jadi I'm looking for some activity stuff that will give what is it, some advantages for people. Alright, kita akan coba before we go on to the quiz. Oke, pertama adalah I can fly without wing. Oke. Lalu yang kedua, once I fly, I never return back. Okay. Yeah, I can fly without wing. Once I fly, I never return back. Lalu yang ketiga, I'm so precious. What am I? Okay, you only have a chance to guess. And if you guess it correctly, I'll give you a free meeting at the weekend, an hour privately, and you can ask me anything regarding to the grammar stuff or writing stuff ya. Kita juga bisa belajar writing juga boleh. Ya misalkan how's the pattern of say for IELTS writing. That's okay. Silakan teman-teman drop di chat box. You only have 30 seconds to guess. Kira-kira apa nih? Oke. Iya Kak Cahaya, boleh Kak Cahaya. Iya, that's okay. Ya, that's better Kak Cahaya. Karena Kak Cahaya udah tahu ya. Alright, see you Kak Cahaya. Sip. Kak Cahaya ada kelas lagi ya. Yang lainnya, silakan drop di chat box. Yuk. Oke, kali udah. Yang lainnya, yuk. Arrow, alright. Yuk. 20 seconds left. Smoke, arrow, apalagi nih? Yang benar free meeting loh, seriously. You're not required to pay anymore. Kalau misalkan dirupiahin setara 70 ya, kalau di platform kita 70,000. Ya, Kak Ali, see you. Feel free to ask me kalau misalkan ada pertanyaan. Oke, time's up teman-teman. Ya, jawabannya nggak ada yang benar. Ya, kalau Manima nggak bisa terbang, Kak Aprilia. Ya, Frisbee, ada arrow, ada smoke. Iya, smoke tapi nggak precious, Kak. Jawabannya adalah time. Time flies kan? Time flies. Oke, teman-teman, berhubung jawabannya gak ada yang benar. So, nanti akan ku drop link untuk quizzes malam ini di WhatsApp group. So, thank you so much for your nice attention and for... Oh, bisa terbang dari dompet. Tapi jawabannya... Enggak, Kak. Ya, jawabannya time. Bukan money nih. Tapi kalau kan duit mah bisa balik lagi Kak, bisa dapat lagi. You can work gitu kan to earn money. Tapi kalau time nggak bisa balik lagi. That's the clue I think. Alright, thank you so much for your nice attention and participation. See you. Oh ya, materi day 3 Kak Febri, thank you for the reminder. Aku upload juga malam ini ya. Jadi aku belum sempat upload juga nih karena kemarin cukup sibuk. That's all guys. Thank you and good night. Oke, Kak Gifani. See you, Kak Anastasia. Ya.